Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhat tullab wat thalibat, kaifa halukum jami'an? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih lagi, ini adalah bulan Ramadan, di mana kita semestinya menggunakan bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, untuk materi kegiatan pesantren Ramadan hari ini adalah berkaitan dengan pendalaman materi bahasa Arab. Nah, kemudian Bapak akan mengambil bagian tentang al-mahfuzat fil lughah al-arabiyah, atau tentang kata-kata mutiara dalam bahasa Arab. Setelah ini Bapak akan menyampaikan penjelasan, kemudian juga akan memberikan contoh-contoh mahfuzat yang diharapkan akan bermanfaat untuk kita, terlebih kalian sebagai siswa atau pelajar muslim yang bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Baru. Ayuhat tullab wat thalibat. Pada sesi kali ini kita akan berbicara tentang pendalaman materi bahasa Arab yang berkaitan dengan al-mahfuzat fil lughah al-arabiyah, atau kata-kata mutiara bahasa Arab, atau bisa juga peribahasa dalam bahasa Arab ataupun pepatah dalam bahasa Arab. Pada kesempatan ini nantinya Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu al-mahfuzat. Kemudian Bapak akan memberikan beberapa contoh dari mahfuzat yang merupakan mahfuzat pilihan yang Bapak anggap insya Allah akan bermanfaat untuk kita sebagai siswa muslim. Harapannya adalah mudah-mudahan anak-anakku sekalian menjadi siswa dan siswi Madrasah Negeri 2 Kota Baru yang baik, yang soleh dan taat. Selanjutnya, untuk mengawali penjelasan kita ini, penjelasan Bapak ini, kita akan mencoba memahami apa al-mahfuzat itu. Diawali dengan pertanyaan, apa itu mahfuzat? Secara bahasa, mahfuzat artinya adalah kalimat-kalimat yang dihafal. Kalimat-kalimat yang dihafal. Kenapa demikian? Karena untayan kalimat-kalimat tersebut mengandung pesan-pesan bijak dan penuh hikmah yang mesti diketahui ataupun dihafalkan. Nah, oleh karena itu biasanya di pesantren, di dunia pesantren atau di lingkungan pesantren, para santri itu sudah lazim, sudah biasa diajarkan mahfuzat, ya, sebagai bagian dari pembelajaran bahasa Arab, sekaligus menjadi pelajaran untuk mengajarkan nilai-nilai akhlak. Nah, jadi di pesantren itu biasanya mereka menghafalkan mahfuzat ini, ya, menghafalkan mahfuzat ini. Kemudian secara istilah, mahfuzat itu adalah sebutan untuk serangkaian ungkapan bijak bahasa Arab yang bersumber dari para tokoh terkemuka dari berbagai latar belakang, seperti ahli hikmah, ulama, kaum bijak bestari, penyair, sufi, bahkan sahabat Nabi. Nah, dari pengertian ini ada dua kata kunci yang menggambarkan apa itu mahfuzat, ya. Mahfuzat itu ada kata kuncinya. Yang pertama ini, serangkaian ungkapan bijak bahasa Arab. Jadi adalah ungkapan bijak bahasa Arab yang mengandung hikmah ungkapan tersebut. Yang kedua, bersumber dari para tokoh terkemuka. Jadi asal ungkapan tersebut dari seseorang yang dianggap menjadi tokoh, ya, baik itu tokoh agama dan seterusnya. Oke ya, jadi itulah yang disebut dengan mahfuzat. Nah, sekarang
Bapak akan memberikan contoh-contoh mahfuzat, persisnya berjumlah 7 mahfuzat ya. 7 mahfuzat yang harapan Bapak nanti kalian bisa membaca dengan benar, bisa memahami maksud dari mahfuzat itu, dan harapan selanjutnya kita mampu mengambil pelajaran dan mampu mengamalkan pelajaran akhlak dalam mahfuzat tersebut. Mahfuzat yang pertama, adabul mar'i khairun min zahabihi. Adabul mar'i khairun min zahabihi. Adab seseorang itu jauh lebih berharga daripada emas yang dimilikinya. Nah, mahfuzat ini menggambarkan tingginya nilai dari sebuah adab atau akhlak bagi seseorang. Jadi, yang paling penting bagi seseorang itu jauh melebihi harta perhiasan, emas perhiasan, adalah seseorang itu harus mempunyai akhlak atau adab ya, karena penilaian akan seseorang itu dilihat dari adabnya atau akhlaknya. Mahfuzat yang kedua, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar atau didapat dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Kenapa demikian? Karena tidak ada seseorang pun yang terlahir sudah dalam keadaan alim ya. Kita sebagai manusia umum, manusia awam terlahir tidak ada yang sudah dalam keadaan alim atau berilmu. Oleh karenanya harus belajar, at-ta'allum, belajar, proses untuk mendapatkan ilmu ya. Jadi ada kesungguhan niat untuk belajar, kemudian selain niat yang kuat juga harus tekad untuk berani belajar dengan sungguh-sungguh ya. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Mahfuzat yang ketiga, man yazra yahsud. Man yazra yahsud. Man yazra, siapa yang menanam, yahsud, pasti dia memanen ya. Di sini menggambarkan kalau kita ingin memperoleh hal-hal yang baik dan menyenangkan, maka kita harus melakukan hal-hal yang baik dan menyenangkan. Dan sebaliknya, kalau kita nantinya di depannya pada masa yang akan datang ya, tidak mau mendapatkan hal yang jelek, yang keburukan-keburukan, maka jangan sampai kita melakukan hal-hal yang jelek atau buruk ya. Termasuk nih kehidupan di dunia. Kalau kita ingin di kehidupan di akhirat nanti memanen atau memiliki nasib yang baik, maka tentu saja ketika kita hidup di dunia harus berlaku baik, bertutur kata baik, bersikap baik ya. Selanjutnya, mahfuzat yang keempat, al-qira'atu ustadzun alimun bikulli ilmin. Al-qira'ah, membaca itu adalah ustadzun alimun, adalah guru yang alim, yang pandai, bikulli ilmin ya, yang pandai dengan dalam semua bidang ilmu. Maksudnya apa? Ini maksudnya adalah bahwa membaca itu dalam sebuah pembelajaran adalah hal yang sangat penting, sebagaimana pentingnya seorang guru yang mengajar dalam sebuah pembelajaran. Coba bayangkan kalau kita dalam pembelajaran itu tidak ada guru yang mengajarkan, yang alim, yang pintar, yang pandai dalam ilmu, maka pembelajaran tidak akan berhasil. Begitu juga ketika dalam proses belajar, maka yang namanya membaca itu adalah hal yang pasti dilakukan, membaca ya. Makanya bahkan dalam Quran, ayat Quran yang pertama disuruh kepada kita apa? Iqra, bacalah. Nah, ini menggambarkan
seorang pelajar itu harus tidak boleh jauh dari membaca, ya. Kegiatan membaca, jangan pernah malas untuk membaca. Membaca hal-hal yang baik, membaca pelajaran-pelajaran, ya. Oke, itu mahfuzat yang keempat. Selanjutnya mahfuzat yang kelima. Nah, ini agak panjang mahfuzat yang kelima, tapi perlu kita pahami. Waman lam yadzuq dzullat ta'allum sa'atan, waman lam yadzuq dzullat ta'allumi sa'atan, tajarra'a dzullal jahli tula hayatihi. Barang siapa belum pernah sekalipun merasakan pahit getirnya belajar, maka ia akan mereguk hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, di sini kita pahami bahwa yang namanya orang belajar itu pasti ada merasa pahit getirnya, ya. Artinya ada merasa lelah, ada merasa penderitaan, wajar, tapi cuma penderitaan dalam belajar. Nah, bagi seseorang yang tidak mau, ya, melalui penderitaan belajar, tidak mau berlelah-lelah dalam belajar, misalnya ada tugas, misal nih disuruh menghafal, misal nih disuruh membaca yang mungkin kita anggap sulit, ya, menyulitkan, melelahkan, kita tidak mau melaksanakan, maka siap-siaplah untuk merasakan kelelahan, kehinaan akibat kebodohan kita sepanjang hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah, kelelahan atau kesulitan ketika belajar dibandingkan kesulitan sepanjang hidup, kira-kira yang lebih lama yang mana? Jelas adalah kelelahan atau kesulitan akibat kebodohan sepanjang hidup. Ringkasnya begini, kalau belajar harus siap capek, ya. Jangan pernah mau enaknya, ya. Orang belajar perlu perjuangan. Insya Allah kalau rajin belajar akan menjadi orang yang beruntung. Mahfuzat yang keenam, nah ini dalam pergaulan. La tahtakir mandunaka, la tahtakir mandunaka, la tahtakir, janganlah menghina mandunaka, orang yang lebih rendah darimu, ya. Falikulli syai'in maziyah, karena segala sesuatu itu pasti memiliki kelebihan juga. Janganlah menghina orang, karena setiap orang itu pasti mempunyai keistimewaannya masing-masing, pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi jangan sekali-kali menghina orang lain, jangan sekali-kali merendahkan orang lain, karena dia pasti punya keistimewaan yang kita belum tentu punya, ya. Ini persyaratan dalam pergaulan, jangan sampai menghina orang. Sikap yang paling mulia adalah kita merasa tidak lebih baik dari orang, ya. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang. Mahfuzat yang ketujuh, khairul ashab man yadulluka alal khair. Nah, ini mahfuzat memberikan petunjuk ketika kita memilih seorang sahabat atau teman. Khairul ashab, sebaik-baik sahabat adalah man yadulluka, yang menunjukimu, yang menunjukkanmu, alal khair, kepada kebaikan. Khairul ashab man yadulluka alal khair. Sebaik-baik teman atau sahabat adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Jadi ketika berteman, hasilnya, akibatnya adalah kita lebih mudah menuju kepada kebaikan. Maka kita berarti mempunyai teman yang baik, ya. Teman yang baik. Tidak malah sebaliknya, menuju kepada kejahatan, kemaksiatan, ketidakbaikan, ya. Jadi kalau misalnya kita ada berbuat salah, yang namanya teman atau sahabat yang paling baik adalah yang mampu menegur kita, memperbaiki kita, ya, menunjukkan yang salah bagi kita, bukan malah
ikut-ikutan jadi jahat juga, tidak ya. Khairul ashabi man yadulluka alal khair. Sebaik-baik teman atau sahabat adalah yang menunjukkanmu kepada kebaikan. Nah, itulah tadi 7 mahfuzat yang sudah Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Namun sebelum itu, Bapak minta kalian menentukan mana mahfuzat yang menurut kalian paling penting buat kalian sebagai siswa muslim, sebagai siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Baru. Silahkan jawab pertanyaan tersebut. Mana mahfuzat yang paling penting buat kalian sebagai siswa muslim atau sebagai siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Baru? Silahkan jawab di komentar. Tulis nama, tulis kelas, dan mahfuzatnya nomor berapa yang paling penting untuk kalian. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.